Wa hum ibadun mukramun. Mereka hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak ada syahwat. Kalau kita banyak syahwat, mungkin syahwatnya lebih besar daripada taatnya. Apakah manusia bisa lihat malaikat? Ada bapak ibu pernah lihat malaikat? Kan mana tahu kan? Sebab di kita itu pernah yang mengatakan dia ditemui oleh Jibril. Masih ingat? Lia Eden apa Lia Edan? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang lembut, yang tercipta dari nur, dari cahaya. Maka beda dengan kita. Kita dari tanah. Kemudian jin dan yang sebangsa dengan jin berasal dari nar, dari neraka, berasal dari api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852-6541-6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mun'im dzul jalali wal jamali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah syahadatan takunu liman ya'tasama biha khaira ismah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah lil alamin rahmah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini, maghrib ini kita semua sehat, hadir di masjid, salat jamaah, berzikir. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Idah Al-Aqidah Al-Islamiyah. Mudah-mudahan semua kita istiqamah dengan amal-amal yang membuat kita dekat dengan Allah, dan di akhirat nanti kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian kita, kajian akidah, kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, membahas tentang al-iman bil malaikah. Sudah masuk pembahasan tentang iman kepada malaikat. Di pekan yang lepas kita sudah membahas siapa itu malaikat, atau seperti apa malaikat itu. Kita ulang sedikit kata muallif kitab, hum ajsamun latifatun makhluqatun min nur. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang lembut, yang tercipta dari nur, dari cahaya. Maka beda dengan kita. Kita dari tanah. Kemudian jin dan yang sebangsa dengan jin berasal dari nar, dari neraka, berasal dari api.
Maka kita mesti sadar bahwa setiap makhluk Allah ciptakan dengan sumber yang tak sama. Sehingga dalam Al-Quran ketika dikatakan bahwa kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air, ini maknanya bahwa sebagian daripada makhluk Allah jadikan berasal dari air. Kita, pertemuan air bapak dan ibu kita, bainas sulbi wat taraib. Sementara sebagian makhluk Allah yang lain diciptakan dari nur, diciptakan dari nar. Sehingga ayat Al-Quran, hadis Nabi, ketika makna kita ingin pahami secara pemahaman bahasa Arab, tidak setiap kullu bermakna 100% masuk ke dalam keseluruhan yang tidak ada pengecualian. Kan waja'alna kulla syai', bahasanya, dan kami jadikan segala sesuatu. Dari mana asalnya? Hidupnya berasal dari air. Ternyata malaikat bukan dari air, jin sebangsanya bukan dari air. Sehingga pemahaman ini ketika kita turunkan kepada hadis yang sering kita dengar, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini bila kita mengikut cara Al-Quran dalam menjelaskan masalah, tidak setiap yang baru otomatis dia adalah bid'ah. Lalu tidak setiap bid'ah dia disebut bid'ah yang sesat. Maka ulama kita menyebut ada perkara yang baru ini baik, ada yang tidak baik. Sehingga nanti ketika disebutkan dengan bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Ini juga Bapak Ibu bisa kita lihat dari ayat Al-Quran yang lain. Seperti ketika kata Allah, saat raja yang zalim mengambil kapal-kapal dari masyarakatnya, dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, wa ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Bahasanya semua kapal diambil, tapi yang diambil menurut Imam Ibnu Katsir kapal yang bagus, kapal yang tidak rusak. Yang rusak tak diambil. Maka oleh Nabi Khidir ada kapal milik anak yatim, milik orang yang susah, dibolongkan. Supaya apa? Tidak diambil oleh raja. Sementara ayat Al-Quran mengatakan semua kapal diambil oleh raja yang zalim. Ayat Al-Quran mengajarkan kita cara memahami nas. Sehingga kalau ada yang berargumen dengan hadis kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dia bercanggah, berbeda cara pemahaman dengan metode Al-Quran. Itu baru dua kita contohkan. Ada lagi dalam Al-Quran itu ketika Allah menghukum kaum Ad, itu dalam bahasa Al-Quran, dan kami hancurkan segala sesuatu. Tapi di ujung ayat disebutkan kecuali rumah mereka-mereka yang taat, yang mengikut Nabi. Ayat Al-Quran mengajarkan begitu Bapak Ibu. Maka ketika memahami nas Al-Quran dan hadis, mesti ikut metode ayat Al-Quran dan hadis dalam memahami maknanya. Lanjut. Lalu bagaimana malaikat ni la yakuluna wa la yashrabun? Mereka tak makan, mereka tak minum. Karena mereka bukan manusia yang punya hajat seperti kita. Dari nur, maka kebutuhannya bukan nabati, bukan hewani seperti kita. Wahum ibadun mukramun, mereka hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sun Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak ada syahwat. Kalau kita banyak syahwat, mungkin syahwatnya lebih besar daripada taatnya. Sehingga ketika apapun yang kita punya, apapun yang ada di hadapan kita, kita pandang dengan syahwat. Mohon maaf, mungkin syahwat hewani atau syahwat yang lain, sehingga keinginan untuk durhaka itu lebih banyak. Maka malaikat tadi tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua yang Allah suruh mereka kerjakan.
Maka wajar kalau malaikat itu taat semua. Disuruh sujud ya sujud terus, disuruh salat ya salat terus, disuruh tasbih ya tasbih terus. Kita disuruh pekerjaan yang lurus, disuruh pekerjaan yang benar, yang mendatangkan ketenangan untuk hati, keberkahan untuk hidup, kelapangan untuk pikiran, untuk kita manfaatnya jelas disampaikan secara nas. Kita tidak juga berbuat, apalagi perbuatan itu adalah perbuatan yang menyengsarakan kita. Justru kadang-kadang sudah tahu perbuatan itu akan menyengsarakan, membuat hati gelap, membuat hati tidak tenang, akan menyengsarakan di akhirat. Kita pilih juga itu kadang-kadang. Malaikat tak ada syahwat untuk memilih itu. Mereka cuma taat, tidak pernah ingkar kepada Allah. Maka malaikat itu dia semua taat. Sehingga kalau ada manusia yang dia taat, dia bisa mengalahkan ketundukan malaikat, kedudukannya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga Bapak Ibu, ada nanti dialog dalam masalah akidah ini, lebih mulia mana manusia daripada malaikat, atau lebih mulia mana malaikat daripada para nabi. Ada dialog itu, kita tak akan perpanjang itu. Lalu kita lanjut. Hal yaral basyarul malaikah? Apakah manusia bisa lihat malaikat? Ada Bapak Ibu pernah lihat malaikat? Kan mana tahu kan? Sebab di kita itu pernah yang mengatakan dia ditemui oleh Jibril. Masih ingat? Lia Eden apa Lia Edan? Didatangi Jibril, disampaikan wahyu. Kan mana tahu di kita ada yang pernah tengok malaikat, atau merasa didatangi oleh malaikat, atau firasatnya tadi jumpa malaikat. Kita tengok apa jawabannya. La yaral bashar, tidak ada manusia yang bisa lihat malaikat, tetapi ghairal anbiya, selain para nabi. Maknanya manusia biasa enggak lihat, tapi nabi bisa lihat. Lalu idza kanu ala suwarihimul asliyah, kalau dalam bentuk asli tidak seorang pun bisa lihat kecuali nabi. Maknanya malaikat bisa dilihat dalam bentuk asli hanya oleh nabi, oleh manusia biasa tidak. Li'annahum ajsamun latifatun, karena dia halus, dia makhluk halus. Beda kalau makhluk halus yang kita kenal Pak ya. Kalau ibu nampak oleh kita Bu, tapi makhluk halus yang di sini malaikat yang tak nampak, dia dari nur. Kama annahum la yarawnal hawaa, sama seperti kita di sini sekarang ada oksigen atau tidak? Ada enggak Bapak Ibu oksigen? Ada udara, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada. Tapi lihat enggak kita? Enggak lihat. Tapi dia ada. Begitu juga malaikat itu wujud, dia ada di sekitar kita ada, tapi kita enggak pernah lihat. Dan ketidakmampuan kita melihat tidak bisa jadi argumen malaikat tidak ada. Kenapa? Karena kita tak mampu, bukan malaikat tak ada. Sebab mata kita punya objek, punya ketentuan yang Allah berikan, batasan yang bisa dilihat oleh mata kita. Jangankan kita diadu dengan orang lain Bapak Ibu. Mohon maaf, sebagian ada yang kacamata Bapak Ibu ya. Ketika tidak pakai kacamata, belum tentu bisa lihat benda yang bisa lihat oleh orang yang tidak pakai kacamata. Maka kita dengan diri kita jika dibandingkan, ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak. Sehingga kita enggak perlu mengukur dengan yang lain. Itu karena ketidakmampuan kita, bukan karena malaikat tak ada. Ma'a kaunihi jisman mali'an lil fada'ili kaunihi latifan. Padahal kita tahu angin itu banyak betul. Mungkin kalau dihitung jumlah angin dengan kita dalam masjid ini lebih banyak angin itu. Betul. Kita nggak bisa ngisi ruang-ruang kosong di atasnya Pak. Kalau nak nempel di atas lantai nggak bisa duduk kita, nggak bisa berdiri. Angin mau di atas lantai, mau di plafon, di mana saja ruangnya bisa diisi dia. Dia lebih banyak, tapi tidak terlihat karena kemampuan kita.
sebab ada objek yang mampu mata kita melihat, ada yang tidak. Bukan karena angin atau oksigen tidak ada. Wa amma idza tashakkalu bi surati jismin kathifin kal insani fayarawnahum. Tapi kalau malaikat itu nanti dia berubah bentuk seperti bentuk manusia misalnya, bisa saja manusia bisa lihat malaikat. Contoh kejadian Rasul duduk dengan para sahabat, datang malaikat Jibril dengan keadaan rambut hitam sekali, baju putih sekali, la yura alaihi atharus safar, tak nampak bekas perjalanan, wala ya'rifu ahadun minna, orang sekitar juga enggak kenal ini siapa yang duduk. Dan lebih herannya lagi, ketika duduk langsung dekat dengan Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Ketika sudah dekat dengan Nabi, langsung nanya. Ditanya kepada Nabi, Nabi jawab, bisa menilai jawaban Nabi benar atau tidak. Selesai pertanyaan tadi, selesai dialog tadi, Jibril berangkat, Rasul tanya, ya Umar, Umar, atadri manis sa'il, tahu enggak siapa yang tanya tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu, kami enggak tahu. Apa kata Rasul? Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril sengaja datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Jadi sahabat Nabi bisa lihat malaikat. Kapan? Kalau malaikat menampakkan dirinya dengan wujud kasat mata. Contoh, menampakkan diri seperti jasad seorang manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau wujud asli kita nggak bisa lihat, tapi kalau diwujudkan dirinya seperti manusia biasa, kita bisa lihat. Contohnya apa? Para sahabat Nabi yang pernah lihat malaikat Jibril. Kejadian lain ada Ustaz? Ada. Cuma yang masyhur ini, yang mudah kita kenali ini. Dalam perang Badar dan perang-perang yang lain, itu sahabat cerita, ditengok ada pasukan yang dia kencang sekali, mereka kuat, mereka hebat. Itu para sahabat nggak kenal, tapi berperang bersama sahabat. Dikatakan pasukan-pasukan Allah yang bergabung bersama sahabat Nabi. Jadi kejadian itu banyak. Cuma yang nampak oleh sahabat dan populer sampai ke kita, kisah Nabi berjumpa dengan Jibril saat Jibril bertanya tentang mal iman, mal Islam, mal ihsan, mata sa'ah, ma amaratuha. Paham Bapak Ibu? Kalau bentuk asli tak nampak, tapi kalau dia bentukkan dirinya dengan kasat mata, dengan jiwa yang kasar seperti kita, mungkin kita nampak. Wa ru'yatul anbiya'i lahum ala suwarihimul asliyah khususiyah. Dan ketika malaikat bisa dilihat oleh para nabi, ini penglihatan yang khususiyah, keistimewaan bagi para nabi. Maknanya para nabi itu punya keistimewaan yang Allah tak kasih kepada orang lain. Terkait ini juga Bapak Ibu, ada beberapa keistimewaan nabi yang kita tak boleh tiru Bapak Ibu. Contoh, Nabi berapa istrinya Bapak Ibu? Anggap 9. Kita nggak boleh tiru. Kenapa? Dibatasi oleh nas. Cukup 4 paling banyak. Boleh Bu? Boleh Bu? Di sini boleh, tapi sampai rumah awas ya Bang. Kalau nggak boleh nanti tentang Al-Quran pula. Kata Al-Quran boleh sampai 4. Kata ibu nggak boleh. Berarti tentang Al-Quran kan? Jadi gitu Pak, kalau nanti kata ibu nggak boleh, berarti ibu nggak terima Al-Quran gitu. Ya Pak, saya kasih rahasia satu aja. Jadi ada khususiyah Nabi, artinya hanya Nabi yang melakukan, yang lain nggak bisa, nggak boleh, diatur oleh syariat. Maka ketika malaikat bisa dilihat oleh para Nabi, itu keistimewaan yang hanya Nabi bisa, yang sengaja Allah berikan untuk Nabi, yang lain tak dikasih. Kenapa? Ada tujuan. Apa tujuannya? Disebutkan, dikhususkan untuk mereka litalaqqil masailid diniyah wal ahkamis syar'iyyah. Karena malaikat kadang-kadang butuh untuk mempelajari hukum-hukum syar'i, perkara-perkara agama secara langsung.
termasuk nanti ilmu tentang malaikat. Karena Nabi akan cerita kepada umat, kalau tidak pernah lihat kasat mata, tidak pernah merasakan langsung, tidak pernah berjumpa langsung, orang yang pernah melihat sesuatu dengan tak pernah melihat, ketika cerita pasti beda ceritanya. Contoh, saya nggak pernah ke Bali Bapak Ibu, saya ceritakan tentang keindahan Bali, akan beda ceritanya dengan orang pernah ke situ. Betul? Bapak Ibu, ada yang pernah umroh, ada yang belum pernah umroh. Yang pernah umroh cerita tentang Makkah, cerita tentang Ka'bah, cerita tentang suasana batin saat di situ. Ada yang nggak pernah cerita juga tentang itu, nggak akan sama ceritanya. Maka Bapak Ibu, ada hikmah di balik itu. Termasuk Nabi Muhammad, kenapa lihat surga, kenapa lihat neraka, kenapa lihat ada orang dikasih pahala, dikasih balasan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan kenapa lihat orang yang kena azab perjalanan Isra dan Mi'raj? Agar Nabi lihat dengan kasat mata. Begitu cerita ke orang, meyakinkan, auranya dapat, feel-nya dapat, dan orang yakin dengan cerita Nabi. Kan ada dalam kisah Isra Mi'raj Bapak Ibu. Kapan kita Isra Mi'raj di sini Ustaz? Tanggal 25 insyaallah Isra Mi'raj. Jangan lupa hadir Bapak Ibu. Ba'da Isya Ustaz. Tanggal 25 hari Ahad ba'da Isya. Ya, Jumat maaf. Hari Jumat ba'da Isya, jangan lupa hadir. Kenapa Nabi dinampakkan dengan orang yang diazab, dengan orang yang diberi nikmat? Contoh, dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan ada orang yang dia punya martil, seperti martil di tangan dia pukul kepala terus sampai pecah. Begitu pecah, utuh lagi. Setelah utuh, dipukul lagi, pecah. Begitu terus, utuh dipukul, pecah, jadikan utuh, dipukul, pecah, jadikan utuh, dipukul. Begitu terus, nggak pernah berhenti. Ketika ditanya, Jibril, kenapa orang itu begitu? Siapa orang seperti itu? Kata Jibril, dia adalah umat engkau Muhammad yang ketika di dunia berat betul kepala dia untuk bersujud, untuk melaksanakan solat 5 waktu. Itu ditengokkan pada Nabi bentuk azabnya. Sehingga Nabi ketika cerita pada umat itu meyakinkan. Umat pun yakin dengan azab kalau orang diazab di akhirat nanti. Termasuk Nabi diperlihatkan ada orang seperti keluarga Masyittah. Keluarga Masyittah itu harum, tercium oleh Nabi. Meninggalnya dahulu di masa Nabi Musa dulu. Tapi ketika Nabi Isra dan Mi'raj tercium aroma harum, menggambarkan balasan untuk orang yang mendapat nikmat dari Allah karena ketaatan ketika di dunia. Termasuk ada orang berjihad, ketika dia dibalas oleh Allah, Nabi diperlihatkan ada orang menanam hari ini, esoknya langsung panen. Begitu tanam, esok panen, tanam, esok panen, berkesinambungan terus. Sehingga hari tanam, hari panen, hari tanam, hari panen, gitu terus. Untuk menggambarkan kepada Nabi, orang berjihad Allah berikan pahala tak pernah terputus, terus berkesinambungan. Dilihatkan pada Nabi. Banyak kisah yang diperlihatkan pada Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, kita tak usah cerita itu, nanti beralih pula pengajian kita. Lebih awal pula Isra Mi'raj nanti Ustaz. Kita lanjut. Wala yastaghribu wujudu ajsamin bainana la naraha bil ain. Sehingga kita enggak perlu merasa aneh, enggak perlu merasa benar enggak malaikat ada atau tidak. Enggak perlu begitu. Kenapa? Banyak betul sekitar kita, bendanya ada, wujudnya ada, kita enggak lihat. Termasuk Bapak Ibu, kenapa pakai masker sekarang? Kenapa? Karena enggak lihat ada virus. Kalau ada virus corona kan, kalau nampak kan bisa kita tangkal, jangan masuk, atau pindahkan arah muka kita kan. Karena enggak nampak, kita pakai masker. Enggak nampak, kita bersihkan tangan pakai hand sanitizer, atau kita cuci tangan dan segala macam. Ada benda-benda tak nampak oleh kita tapi wujud. Tidak hanya corona Bapak Ibu, kayak sekarang kan ada lagi Omikron kan, turunannya kan. Nggak tahu nanti tak sampai kapan kasus ini berlangsung. Mulai dari corona sampai sinkron mungkin, nggak tahu kita. Pokoknya dia terus berlanjut. Banyak lagi virus yang lain yang kita kadang-kadang influenza Bapak Ibu, ya kan? Kadang-kadang kita demam, berbagai penyakit di badan kita. Itu yang menyebabkan kadang-kadang virus ada di sekitar kita nggak tahu adanya. Atau kuman, kita nggak tahu, dia wujud tapi kita nggak tahu.
Betul Bapak Ibu? Maka banyak sekitar kita ini dia ada tapi nggak lihat kita. Ustadz, di sini ada wifi nggak Ustadz? Wifi untuk internet? Atau anggaplah ya Bapak Ibu di rumahnya, di kantornya ada wifi. Pernah lihat nggak ada sinyal yang dari wifi itu ke HP kita? Nggak pernah lihat. Tapi ada nggak bendanya? Ada. Betul? Kadang kita ini listrik ini semua nyala semua lampunya. Pernah lihat nggak di kabel itu ngalir ada api? Pernah lihat? Nggak pernah lihat. Tapi ada atau tidak? Ada arus. Ini buktinya. Kalau nggak percaya nanti coba pegang kabel. Maka banyak benda nggak nampak kasat mata, tapi dia pasti ada. Sehingga Bapak Ibu tidak benar nanti kaedahnya setiap yang wujud pasti ada tempat, setiap yang wujud pasti bisa dilihat, setiap yang wujud pasti bisa ditunjuk. Itu kaedah itu untuk benda, kaedah itu untuk makhluk. Allah bukan benda, Allah bukan makhluk. Maka wajar jika dikatakan Allah pasti ada tapi tidak berada di satu tempat atau di tempat manapun. Kenapa? Karena ada pasti berada di satu tempat, itu sifat benda. Allah benda atau bukan? Bukan. Allah Tuhannya benda. Betul? Allah makhluk atau bukan? Allah Khalik, pencipta. Makhluk dicipta. Maka wajar beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka beda sifat benda dengan Tuhannya begitu Bapak Ibu. Sehingga nggak perlu Bapak Ibu merasa asing. Ungge ada tampe, ikan ada tampe, orang ada tampe. Semuanya ada tempat, sehingga Allah ada tempat. Berarti sedang mengkiaskan, menganalogikan, membandingkan antara yang wujud butuh tempat dengan yang wujud tidak perlu tempat. Paham? Tempatnya memang beda, tapi kesamaannya sama-sama berada di tempat. Di situ masalahnya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Oke, lanjut. Wa fil mu'tadi ma yaqrubu dhalika lidh-dhihni wa yarfa'u anhu al-ghain fa inna amamana kathiran minal ajsamil hayyati wa ghairil hayyati la yudrikuhal absar, la yudrikuhal basar. Jadi Bapak Ibu, beliau menambahkan pemahaman bahwa kebiasaan kita banyak sekali benda yang dia bergerak atau tidak bergerak sekitar kita wujud, terasa oleh kita, tapi dianya tidak nampak kasat mata, tidak terlihat oleh indrawi kita. ولولا النظارة لظننا أنها ليس لها عين ولا أثر كما لا يستغرب اختصاص البعض بإبصار أشياء لا تدركها سائر الأبصار. Kadang-kadang kita Bapak Ibu, kalaulah bukan karena alat untuk membantu melihat, kita nggak akan nampak benda-benda tertentu. Bapak Ibu mungkin semuanya familiar dengan mikroskop ya. Ada benda tertentu dengan mikroskop kita nampak. Kalau tidak dengan mikroskop kita nggak nampak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi argumen ini ingin disampaikan. Tidak setiap yang tak mampu kasat mata kita melihat dia tidak ada. Tapi kemampuan inilah yang terbatas. Maka di sini kita Bapak Ibu menyadari kembali bahwa Allah bersifat basir. Dia melihat tapi tak sama dengan mampu melihat kita. Kita melihat dengan alat dan alat ini terbatas. Allah melihat tidak dengan alat dan melihatnya tidak terbatas. Fa inna fi ikhtilafil absar fi quwwatil idrak wa dha'fihi ibratul liulil absar. Nah, di sini juga Bapak Ibu, ketika ada yang mampu melihat dan ada yang tidak mampu melihat, ini jadi pelajaran untuk kita. Ternyata di atas langit masih ada, di atas kelebihan kita masih ada yang punya kelebihan. Kita nggak usah bandingkan dengan Nabi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini meyakini ada orang yang bisa punya indera keenam. Betul?
Kita kadang-kadang percaya begitu, sehingga menurut kita ada orang yang dia indigo, atau ada orang bisa lihat benda-benda halus menurut kita. Maka penulis ingin mengatakan, muallif kitab ingin mengatakan kepada kita, perbedaan kemampuan antara Nabi dengan kita yang tak mampu itu jadi pelajaran bahwa kita nggak perlu sombong-sombong, Bapak Ibu. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Dalam masalah apapun selalu begitu. Masalah ilmu ada yang lebih, ada yang kurang. Masalah harta ada yang lebih, ada yang kurang. Masalah apapun, termasuk fisik, Bapak Ibu. Saya ganteng tidak? Kalau iya, yang lebih dari saya juga ada. Yang kurang dari saya juga ada. Ditanya orang, saya tinggi atau tidak? Anggap tinggi. Yang lebih tinggi dari saya ada, yang kurang begitu semuanya, Bapak Ibu. Maka dalam hidup ini yang paling nikmat itu orang yang hatinya, apakah dipuji orang, dicela orang, dia bersikap sama, tetap tenang. Dan sangat rugi kalau orang itu mudah baperan, kata orang sekarang. Dipuji dia melambung sehingga hidungnya sebesar terowongan Mina. Dan kalau dicela orang, dia betul-betul mati kutu, macam tak ada orangnya dia. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap kita Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Allah berikan keistimewaan yang belum tentu dimiliki oleh yang lain. Maka kita tak perlu sombong, tak perlu hasad dengan siapapun. Kita syukuri saja apa yang Allah percayakan kepada kita, gunakan sebaik yang bisa kita buat. Janji Allah, kalau kita syukuri yang kita punya, Allah akan tambahkan. Maka bapak-bapak kalau syukuri yang satu, Pak, silakan sambung. Bu, bapak-bapak mau bersyukur katanya, Bu. Tapi saya bukan suruh, Bu. Saya cuma ngasih rahasia yang kedua. Yang satu, Al-Quran suruh, yang kedua bersyukur. Baik Bapak Ibu, kita tak mengkaji itu, kita mengkaji akidah tentang malaikat. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya malaikat itu dia pasti ada. Dia secara bentuk fisiknya enggak sama dengan kita. Maka kalau kita tak nampak, jangan pernah mengingkari malaikat. Kenapa? Karena kalau kita ingkari malaikat, kita bisa kafir. Sebab Al-Quran yang meyakinkan kita malaikat pasti ada. Dan orang yang mengingkari bisa jadi kafir. Sebab dia mengingkari rukun iman yang pokok, rukun iman yang mesti setiap orang imani. Selama dia muslim mesti iman. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kemampuan indera kita ini sangat terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan-batasan itu dan penjelasan kepada kita, sehingga kita semua mesti ikut dengan aturan Allah dan kita tak boleh mengingkari wujudnya malaikat. Maka sebagai penguat, dalam Al-Quran Allah katakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi. Terus lanjut di situ, wa malaikatihi. Al-Quran suruh begitu, Pak. Kita suruh beriman kepada Allah, kemudian malaikat. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah turunkan malaikat. Al-Quran yang menyatakan. Kalau kita nafikan berarti kita menafikan Allah menurunkan malaikat. Berarti kita tidak percaya dengan firman Allah. Maka tidak boleh kita ingkar dengan wujud malaikat. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, ketika ditanya mal iman, Muhammad apa itu iman? Qul amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Iman kepada Allah, lalu iman pada malaikat. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski malaikat tak nampak kasat mata oleh kita, jangan pernah ingkari. Ini perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Kenapa? Jangan-jangan anak-anak kita kalau dia tak nampak kasat mata, dia tak yakin. Maka kita berikan pendekatan pemahaman seperti ini. Nah, sekitar kita banyak yang wujud nak, tapi nggak nampak kasat mata. Contoh udara, contoh arus listrik, contoh yang agak mudah dengan dunia mereka, wifi.
Kan nggak nampak hubungannya, nggak ada kabelnya. Atau kadang-kadang banyak alat-alat yang sifatnya sekarang sistem Bluetooth. Ya Bapak Ibu, mic Bluetooth, kemudian HP Bluetooth, memindahkan data Bluetooth. Bendanya nggak nampak oleh kasat mata, tapi dia wujud. Jadi pahamkan mereka dengan pendekatan pemikiran yang akrab dengan mereka, agar mereka tak merasa asing dengan agama dan tak merasa asing dengan akidah yang mesti diyakini setiap muslim. Karena kalau mohon maaf Bapak Ibu menggunakan bahasa-bahasa kitab, bahasa-bahasa formal, jangan-jangan dia tak yakin, dia tak percaya, tak sampai ke akal dia, akhirnya tak beriman. Sementara ini keimanan yang pokok. Kalau mereka tak iman, mereka bisa kafir. Termasuk Bapak Ibu, yakinkan anak kita dengan wujud Allah, dengan pemahaman yang dekat dengan mereka. Karena mohon maaf, hari ini tingkat orang ateis juga tinggi. Orang-orang yang tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan agama juga tinggi. Kalau kita ajak mereka berfikir dengan gaya ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dengan bahasa ayat dan hadis Nabi, mereka nanya, ayat itu apa? Hadis itu apa? Maka dengan pendekatan logika yang bisa diterima oleh mereka. Maka Bapak Ibu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu, awalnya penjelasan akidah ini dengan Al-Quran hadis saja. Tapi ada orang yang dia perlu pendekatan logika. Kalau enggak dengan logika, enggak terjawab. Kalau enggak dengan logika, enggak paham. Maka masuk konsep dalil nakli bertambah dengan dalil akli. Paham Bapak Ibu? Ini jangan disalahpahami. Jangan dikira ketika masuk konsep dalil akli atau logika berpikir logis, kita mendahulukan akal. Bukan. Jangan kira kita meninggalkan nas, mengambil akal atau mempertuhankan akal. Tidak. Tapi menggunakan akal sesuai kebutuhan, sesuai medan, sesuai keadaan yang perlu akal untuk penjelasan. Paham Bapak Ibu? Maka ketika dalam konsep akidah ada dalil nakli, ada dalil akli, ada memang argumentasi itu butuh dengan akli. Tidak cukup orang dengan nakli. Paham Bapak Ibu? Saya lanjut. Kemudian, ma wazaiful malaikah? Apa peran malaikat itu? Apa fungsi malaikat itu? Minal malaikati rusulun bainal maula wa baina anbiya'ihi wa rusulih. Di antara malaikat fungsinya dia perantara antara Allah dengan nabi dan rasul. Seperti bahasa kita penyampai wahyu. Tugasnya malaikat Jibril. Satu. Yang kedua, wa minhum hafazatun 'alal ibad. Tugasnya menjaga manusia. Sehingga Bapak Ibu, di dalam diri kita ini, nempel dengan diri kita ini, lebih kurang 360 malaikat hafazah. 360. Pernah nengok 360 itu? Enggak. Makanya kita kadang-kadang berada sendirian, nggak ada orang menjaga kita, nggak ada benda apapun yang menghalang kita, kita tidak langsung celaka. Kenapa? Ada malaikat-malaikat sekitar kita yang menjaga kita. Kadang-kadang telinga kita pernah tutup nggak kalau tidur? Ada nggak tutup telinga kalau tidur? Tutup mulut, tutup hidung ketika tidur, ada nggak? Bahkan ada orang tidur tuh nggak bisa tutup mulut. Iya kan? Pernah nggak ketika kita tidur nggak sadar dengan diri kita, masuknya lalat ke situ, masuk cicak ke situ. Cicak dia salah kan? Ini rasanya tempat kita, masuk ke telinga kita. Pernah? Jarang. Kalau ada orang tidur masuk semut, masuk lalat, kejadian itu langka. Betul? Mungkin dalam sejuta satu yang mengalami cuma, tapi umumnya nggak pernah. Kenapa? Ada hafazah, malaikat-malaikat yang menjaga sekitar kita. 360. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak malaikat? Satu orang 360. Kalau penduduk bumi ini 2 miliar, berarti 2 miliar kali 360 banyak dia. Banyak atau sedikit?
Makanya tidak heran kalau kata para ulama, andaikan jarum dijatuhkan di satu tempat, kalaulah malaikat itu nampak kasat mata, nggak akan sampai ke atas tanah. Karena jumlah satu orangnya 360. Belum lagi malaikat dengan fungsi yang lain. Belum lagi malaikat rahmat atau malaikat yang khusus mendoakan karena amal tertentu. Contoh, kalau kita pergi jenguk orang sakit pagi hari, dari pagi sampai sore Allah ciptakan 70.000 malaikat khusus doakan kita dari pagi sampai sore. Kalau kita jenguk orang sakit sore hari, Allah ciptakan malaikat 70.000 sampai esok pagi khusus doakan kita. Tugasnya nggak ada yang lain, cuma itu saja. Belum lagi kalau kita sedekah pagi, belum lagi amalan yang lain. Ini dalam perjalanan Isra Mi'raj juga akan ada cerita itu. Ada namanya Baitul Ma'mur nanti, selurus dengan Ka'bah. Jikalah dibuat garis lurus dari Ka'bah ke atas ke langit, di atasnya ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tuh masuk 70.000 malaikat, kerjanya tawaf. Selesai tawaf, keluar. Masuk lagi 70.000, tawaf lagi, keluar. Sampai akhirat kerja mereka cuma itu. Enggak ada yang lain. Dan malaikat yang sudah masuk enggak pernah lagi terulang. 70.000 selesai 7 kali keluar. Masuk lagi, itu yang baru. Malaikat yang lain. Banyak mereka atau sedikit? Maka Bapak Ibu dalam hidup ini banyak yang menjaga kita. Syukurlah kepada Allah dan takutlah selalu kalau kita mudah berdosa, mudah mengikuti syaitan karena banyak malaikat yang ada sekitar kita. Paham Bapak Ibu? Saya lanjut. Apa fungsi yang lain? Wa minhum man yaktubu a'malal ibad min khairin aw syarrin. Ada di antara malaikat yang tugasnya mencatat amal kita, baik perbuatan itu bernilai positif atau hasanah atau saleh, yang baik menurut agama atau yang dia dosa menurut agama. Catat. Dalam bahasa Al-Quran sebagian membahasakan mereka kiraman katibin, raqibun atid. Dia ada sekitar kita, dia mencatat. Walahum a'wan. Malaikat itu punya banyak tentara, banyak pasukan yang akan ditugaskan menulis. Maka Bapak Ibu dimanapun kita berada, setiap perbuatan baik kita, pastikan kita berbuat itu betul sesuai syariat. Dan setiap apapun yang kita buat, jangan pernah berani sengaja berbuat dosa, berbuat salah. Kenapa? Banyak malaikat yang mencatat. Banyak malaikat yang sekarang dia menulis apapun yang kita buat, nanti diselihatkan kepada Allah, dan di akhirat kita akan ditagih pertanggungjawaban berdasarkan yang pernah kita buat sendiri. Bukan orang berbuat Bapak Ibu, yang kita buat dipertanggungjawabkan dengan perbuatan kita sendiri. Wa minhum muwakkaluna bil jannati wa na'imiha. Ada malaikat yang tugasnya memperhatikan bagaimana keadaan surga dan nikmat-nikmat surga. Kalau kita belajar namanya malaikat Ridwan. Ada yang khusus itu saja Bapak Ibu. Dalam bahasa Al-Quran surah Az-Zumar misalnya disebutkan khazanah, malaikat penjaga. Maka namanya mungkin sama dengan istilah yang kita kenal atau tidak, tapi fungsinya dia menjaga surga, memperhatikan surga, mengurus surga. Ada lagi, wa minhum muwakkaluna bin nari wa adzabiha. Ada malaikat yang ngurus neraka, memperhatikan neraka dan azab-azab di neraka. Jadi ada yang mengurus surga, ada neraka. Zabaniyah, atau kita menyebutnya malaikat Malik. Pengen ketemu malaikat Malik? Malaikat Zabaniyah? Saya kalau bisa jangan ketemu lah Bapak Ibu. Nama aja takut kita, apalagi ketemu dia, apalagi dikasih coba sedikit. Nih coba neraka sedikit kata dia. Bapak Ibu jangan pernah berpikir, Ustaz nggak apa-apa lah, salah-salah dikit biar nyicipi rasa neraka. Kata kita dirasakan di akhirat nanti. Dalam gambaran Nabi, azab terkecil di neraka itu lebih berat dibanding penderitaan terberat yang pernah kita rasakan di dunia. Anggap Bapak Ibu, penderitaan itu dibuat kelas-kelasnya. Kelas paling tinggi 100, kita merasakan yang 100. Azab neraka yang paling kecil itu lebih berat dibanding yang paling 100 itu. Nah, jangan pernah berpikir, cobalah Ustaz nyicip sedikit Ustaz, agar tahu juga gimana rasanya penduduk neraka itu. Jangan pernah. Berat, bukan ringan.
sedikit nanggung. Wa minhum hamalatul aras, di antara mereka tugasnya membawa aras. Maka tak mungkin Allah di atas aras. Kenapa? Berarti Allah akan diangkat oleh malaikat. Ada malaikat yang khusus bawa aras. Wa minhum qa'imuna bimasalihil ibadi wa manafi'ihim. Ada malaikat yang tugasnya melaksanakan berbagai hal yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi hamba-hamba Allah. Tugasnya Bapak Ibu seperti mendoakan kita. Tugasnya seperti menyampaikan rahmat untuk kita. Maka itu ada malaikat rahmat. Oleh karena itu setelah subuh jangan tidur, dan subuh jangan bangun kesiangan. Kenapa? Ada malaikat yang setiap hari kerjanya, kalau orang ini on, dia nyambung. Kalau enggak on, enggak nyambung. Ya sama lah kayak wifi. Kalau wifi hidup, HP kita hidup, dapat sinyal. Wifi hidup, HP enggak hidup, enggak dapat sinyal. Paham? Waktu itu dibagikan rizki, kita tidur, enggak dapat. Dibagikan rizki, kita bangun. Rizki itu dibagi, kita nampung, connect barang tuh. Paham? Itu kira-kira pendekatannya. Kenapa orang tidur pagi enggak dapat rizki? Rizki itu maksudnya rizki tambahan, bukan rizki pokok yang mesti setiap orang dapat. Paham Bapak Ibu? Dan terakhir, ila ghairi dzalika mimma umiru bih. Masih banyak tugas malaikat yang lain. Kita tidak detailkan seperti pelajaran yang 10 malaikat yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu, tapi secara umum fungsinya lebih kurang seperti yang kita jelaskan. InsyaAllah kita sambung sedikit di pertemuan akan datang tentang iman pada malaikat. Baru kita pindah kepada bab yang baru insyaAllah. Terima kasih. Semoga manfaat, semoga berkah. Dan keyakinan kepada malaikat membuat kita semakin baik, semakin lurus, dan hidup ini merasa diawasi oleh Allah dan makhluk yang disuruh Allah awasi kita. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.